cemerlang itu diterima oleh masyarakat yang pada waktu itu belum sampai gitu kan. Jadi masyarakat itu inginnya negara kesatuan, sama dengan sekarang itu. Orang bilang negara kesatuan, oke. Tapi negara kesatuan macam apa? Ya itu orang nggak bisa nerangkan kan. Kalau negara kesatuan oke, tapi kesatuannya di mana? Kesatuan itu. Nah, kalau otonomi daerah dan seterusnya, sekarang kita kembali, itulah negara kesatuan. Tapi secara konseptual itu sebenarnya adalah satu ya semacam amalgamasi dari federalisme dengan kesatuan. Kan ada tuduhan bahwa kepada Pak Triman, tuduhan kepada Sultan Hamid II tuduhan Sultan Hamid bahwa beliau bergabung dengan Westerling dan dalam APRA dalam pledoi-nya dia membantah dan tidak dapat dibuktikan. Anda setelah peristiwa APRA di Bandung, Westerling itu datang ke Hotel Des Indes menemuin Pak Sultan Hamid. Sebenarnya dia mau oper komando, tapi Pak Hamid tahu bahwa ini dalangannya APRA kan gitu. Lalu ditolak, dia dimarah kan gitu, suruh keluar dari Hotel Des Indes kan, menjatuhkan nama baik dia kan gitu. Nah, kemudian Westerling kan kemudian dilarikan kan oleh Belanda melalui Singapura, melalui Singapura kan gitu kan, dan meninggal di mana di luar negeri kan gitu. Nah, sebenarnya peristiwa Westerling di Bandung itu ada juga kolaborasi dengan negara NNI, negara negara Islam Indonesia kan gitu. Ketersiakan dianggap Pak Hamid ini adalah negara Indonesia Islam yang pro Belanda, gitu kan. Dan itu yang satu negara pecah dua, pecah dua. Nah, itu sudah ditulis oleh para sejarawan. Sekarang terbongkar dokumennya satu persatu, ya kan? Dia tidak terlibat. Nah, hanya Pak Hamid di dalam pledoinya dia mengatakan tidak ada tugas lain saya sebagai Menteri Negara, hanya dua yang diperintahkan oleh Bung Karno, menyiapkan lambang negara dengan menyiapkan gedung parlemen. Hanya itu saja. Nah, kemudian dikait-kaitkan dengan daerah istimewa Kalimantan Barat. Ya, kan kita tahu bahwa daerah istimewa Kalimantan Barat itu di dalam konstitusi memang disebut daerah istimewa Kalimantan Barat. Sebagai negara bagian. Seperti daerah lainnya Jakarta. Karena memang Kalimantan Barat tidak ikut perjanjian Renville. Enggak masuk. Enggak masuk kan gitu. Jadi kalau Kalimantan Barat pada waktu itu Pak Hamid mau merdeka saja, bisa mudah. Keluar dari 17 Agustus bisa, bikin negara sendiri bisa. Apalagi dia ketua Ran Borneo. Kalau dia mengatakan Pak Hamid, kami tidak bergabung dengan 17 Agustus RI. Udah jadi negara sendiri. Tapi rasa nasionalisme dia tinggi, kan keluar kan di situ. Kita KMB tapi ikutkan. Negara 17. Makanya di pasal 1 di dokumen KMB itu kan ada dua sebenarnya yang kita luruskan di pelajaran SMA itu. Akta itu bunyinya penyerahan kedaulatan dan pengakuan kedaulatan. Artinya pledoinya Pak Sultan Hamid terhadap tuduhan Westerling tidak terbukti. Tidak terbukti. Saya ingin menambahkan ini percakapan di Bandung pada malam ketika terjadinya pergerakan itu. Memang sengaja nampaknya ada satu cara bagaimana Westerling itu mau memanfaatkan situasi. Dia menjanjikan kepada Sultan Hamid, kalau you setuju, saya sediakan 4 batalion VB. VB itu Veiligheid Battalion. Batalion keamanan. Nah, kemudian ada Stotroop. Para komandonya Westerling. Ini Sultan Hamid pada saat itu tidak apa yang harus saya setujui, tapi beliau mengangguk. Anggukan ini dianggap sebagai persetujuan. Ini kan satu hal yang sudah padahal Sultan Hamid itu menganggukkan. Padahal ngantuk, Pak. Ini kan problem ya. Orang-orang mengangguk, tetapi mengangguk itu seringkali dianggap sebagai setuju. Sama dengan kalau dalam kultur kita, kalau kita diam, dianggap setuju kan? Padahal belum tentu. Orang diam itu apatis atau lainnya. Tapi kalau dalam kultur kita, maka Sultan Hamid pada saat itu merasa itu sebabnya. Maka beliau itu seorang gentleman ya. Pada waktu beliau sudah dipenjarakan, beliau ikhlas. Begitu selesai dipenjarakan, satu patah pun beliau tidak keluar tentang siapa yang ini bagaimana, silakan, sama sekali. Itu satu hal, the fact ya. Jadi artinya apa? Ini menantang kita semua, orang-orang Kalbar tetap untuk meneliti seperti apa.
Saya mau menambahkan. Ya, kita berbagi ada 5 menit. Oke. Kita masuk harapan sekarang ya. Apa harapan Bung Denny seorang tokoh muda? Ada 2. Terhadap ada 2 terkait dengan penelitian saya di situ adalah memang di KMB itu ada agenda di situ dikatakan tadi oleh Bang Turiman adalah penyerahan kedaulatan. Tapi saya tidak mau mengatakan dan tidak pernah mengatakan itu adalah penyerahan kedaulatan. Saya katakan itu adalah pengakuan kedaulatan. Karena pada kenyataan kita 17 Agustus 45, di tahun 45 kita sudah merdeka. Jadi tinggal diakui aja pada tahun 49 itu. Nah, bukan penyerahan. Kalau penyerahan berarti kita besok apelnya tuh 2 November itu Pak ya. 49 kita baru merdeka kan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada memang kata bijak mengatakan bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai sejarahnya. Dan pendahulunya gitu. Nah, bagaimana mungkin bangsa kita menjadi bangsa yang besar kalau memang sejarah itu adalah demi kepentingan politik penguasa, ya kan, demi kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Apakah perlu pendidikan kedaerahan? Oh, jelas. Jadi harapan Anda terhadap Kalbar untuk memberikan. Baik. Sering memang kita terlibat dalam diskusi ini. Saya rasa saya mengambil sedikit analogi. Kenapa waktu ketika kuliah di Jogja misalkan, kita tuh dengan senang hati kalau ada keluarga datang ke Jogja, kita antar dia ke keraton, ke alun-alun, ke mana, ke bakpia patok dan ke kaos khas di sana begitu. Tapi kalau ada tamu luar Kalimantan Barat yang datang ke sini, kita kok nggak bawa ke keraton, ke Tugu Katulistiwa yang satu-satunya di dunia ini, yang ada 2 ya, ada 2 negara yang ada di dunia. Itu tidak pernah, karena itu saya katakan kurang cinta itu karena kurang kenal. Tak kenal maka tak sayang. Perlu ada di penanaman pendidikan tentang produk-produk lokal, potensi-potensi lokal, alam, sejarah lokal yang harus dijadikan pendidikan dini di sekolah. Saya ke Pak Darto. Kita satu menit Pak Darto. Pelurusan sejarah perlu diteruskan? Ya, sekarang bukan diteruskan tetapi ditulis kembali. Ya, jadi artinya apa? Kita bisa melihat apa ya itu the facts itu. Fakta. Dan itu seperti apa gitu kan. Jadi anak-anak sekarang kita mendapatkan sumber informasi yang luar biasa banyak. Dia tidak bisa dibohongi seperti kita-kita yang mungkin dari generasi tua ya, isinya dari buku-buku. Tapi anak-anak sekarang bisa buka internet, bisa ini sedang katakan aja. Karena ketika kita berbicara tentang sejarah, maka sejarah itu seperti halnya sebuah berlian gitu. Jadi potongannya itu dari mana-mana itu bisa berbeda-beda warnanya, tetapi anunya satu. Tetap sama. Nah, sekarang kita bagaimana kita menulis? Sebenarnya inilah harapan kita. 2 tahun yang lalu saya sudah mengemukakan itu. Bagaimana kita nulis. Ya? Supaya apa? Anak-anak Kalbar itu di masa tahu cuma apa yang diperbuat oleh leluhurnya. Ya kan? Jadi Kalbar. Sekarang ini kan seakan-akan mereka melihat bahwa sejarah mereka itu bukan sejarah ini, tapi mereka belajar tentang sejarah orang Jawa, sejarah orang boleh. Tetapi persoalan itu sejarah dia sendiri tidak ngerti kan dia. Ya, kita kepotong dulu Pak ya. Kita Pak Turiman nih terakhir Pak Turiman. Ya, artinya bukti sejaman sudah kita ketemukan ya. Nah, satu hal perlu ada satu kesadaran sejarah. Dan kesadaran sejarah itu harus dimulai ya kita orang Kalbar. Nah, dan ada satu agenda yang belum terselesaikan di seminar nasional tahun 2000 di Kompas Peles yang dimana TPRI juga menjadi mediasi pada waktu itu. Pengakuan secara resmi dari seorang kepala negara bahwa yang merancang lambang negara adalah Sultan Hamid. Kalau ditanyakan kepada pelajar siapa pencipta lagu Indonesia, Surabman. Siapa penjahit bendera merah putih, Bu Fatmawati. Siapa pencipta lagu Indonesia Garuda Pancasila, Sudarnoto. Tapi siapa pencipta perancang lambang negara? Nggak tahu. Paling-paling Yamin yang disebutkan. Yamin yang disebutkan. Itu Karena aja. Yamin itu yang menjelaskan sebenarnya. Dia adalah juru bicara. Menjelang Pilpres ini saya tantang presiden-presiden kandidat. Siapa yang berani menyatakan bahwa perancang lambang negara adalah Sultan Hamid? Itu. Oke, terima kasih Bapak-bapak. Pemirsa, tentunya kesimpulan ada di tangan pemirsa. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita, siapapun presidennya, tentu Sultan Hamid tetap perancang lambang negara Republik Indonesia. Sampai jumpa, saya atas nama kerabat kerja petugas, terima kasih.